Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini teriwe. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Dan terkhusus di malam ini juga Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan yang dengan dua nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan, terutama dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita kesehatan, lalu kita melalaikan, menyia-nyiakan atas nikmat tersebut, maka ketahuilah di luar sana ada ratusan, mungkin ribuan orang-orang yang hingga detik ini menginginkan sehat, tiada lain untuk taat. Jikalau kita diberikan kesempatan waktu luang, ya, lalu kita tidak mengisinya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam rangka taat, ketahuilah di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan, mengharapkan memiliki waktu luang untuk bisa taat. Dan alhamdulillah dua nikmat itu ada pada diri kita saat ini, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita bisa melakukan ketaatan. Da ku sehat mah Pak sagalage bisa dikerjakeun, ku sehat mah semua aktivitas bisa dilakukan. Makanya pas waktu kedua jadwal saya ada di sini tuh saya sakit, ya lumayan Pak, gitu 5 hari. Iya, masuk klinik. Istri nggak mau kalah, masuk rumah sakit dia mah, lebih elit lagi, gitu ya. Jadi kalau saya mah cuma masuk klinik, dia mah masuk rumah sakit. Beres istri, anak, gitu kan ya. Jadi ini mungkin kalau zaman dulu mah ini teh Covid Pak, gitu ya. Makanya alhamdulillah saya nggak datang ke masjid tuh 5 hari. Nah udah sehat baru alhamdulillah. Kayak tadi itu pokoknya akhir pekan itu pagi sampai waktu suruh di BTR. Ya siangnya ngisi kajian siang habis duhur ke Bekasi Barat. Terus tadi ngisi bukber di Grand Resident. Dari Grand Resident langsung ke sini. Alhamdulillah. Gitu ya. Makanya ketika Bapak diberikan dua nikmat ini, kata para ulama, jangan sampai disia-siakan. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, satu kesehatan, dua waktu luang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita saat ini dipertemukan dengan malam spesial Al-Ashrul minal awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk bulan Ramadan di 10 terakhir, di malam 10 terakhir, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nih 3 amalan ini yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau menemui 10 terakhir. Yang pertama, beliau mengikat erat kencang-kencang ikat pinggangnya, bukan pindang ya, ikat pinggangnya dalam rangka taat, maksudnya kepada Allah. Ia tinggalkan kenikmatan dunia untuk meraih kenikmatan akhirat yang lebih utama di 10 terakhir. Kemudian wa aiqadha ahlahu, beliau juga tidak lupa membangunkan istrinya, anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mri'in, semoga Allah merahmati seseorang, dalam kurung laki-laki, suami yang membangunkan istrinya. Tuh Pak, di 10 terakhir kalau bisa ya ini kerjaan diambil alih oleh laki-laki. Walaupun mendekati akhir zaman yang sering dibangunkan teh adalah bapak-bapak. Emaknya kadang saking sudah sumpeknya ngelihat bapak dibangunin susah bawa gayung Pak. Rek bangun moal sia. Rek bangun moal sia. Padahal Bu nggak usah pakai gayung, ngebangunin bapak mah cukup di telinga katakan dengan lirih, la ilaha illallah, langsung tangorejat bangun Pak. Insyaallah ya.
Kalau enggak usah bawa gayung ngebangunin bapak. Cukup bapak ibu sholat di hadapan suami eta, ya, pakai mukena putih. Terus bapak ibu teh yang kenceng takbirnya, Allahu Akbar. Insya Allah pak, eta si bapak ngorejat, ya, reuas, tambah marok. Ya, semoga Allah merahmati kepada para suami yang mau membangunkan istrinya. Jangan sampai di 10 terakhir bapaknya iktikaf di masjid, hari anaknya iktikaf di kafe, ngopi, ya, jedag-jedug dan sebagainya. Bapaknya megang Al-Quran, iktikaf di 10 terakhir, anaknya dibiarkan main HP. Nggak punya HP, ngerental PS, play syaiton, ya. Naudzubillah. Jangan sampai, ya, ajak istri, keluarga, bangunkan. Ini 10 terakhir momentum jalan untuk meraih kemuliaan. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar itu bimakna yang pertama adalah mulia. Rajulun lahu qadar. Laki-laki itu memiliki kemuliaan. Kenapa? Malam itu menjadi malam yang mulia, malam yang spesial. Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan. Kata Ibnu Abbas, jumlatan wahidah, 114 ayat, 30 juz dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah. Adapun turunnya malaikat kepada Nabi Muhammad berangsur selama 23 tahun dan Lailatul Qadar ini tidak akan terulang kembali. Maka bagi kita adalah mengejar Lailatul Qadar, yang dimaksud Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Siapapun orang yang pada malam itu, ya, beribadah, beramal soleh, entah itu tilawah, entah itu salat malam, entah itu berzikir kepada Allah, maka itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ini maha rahman dan rahimnya Allah. Melampaui usia kita yang kata Nabi umat Muhammad itu antara 60 sampai 70. Andai seorang hamba mendapati malam tersebut, dari mulai tadi nih, ya, pembuka awal malam kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih. Nih Pak, mudah-mudahan ya, malam ini kalau enggak malam 23, 25, 27, 29, karena rata ya untuk lebaran nanti semuanya tanggal 10. Berarti kan tinggal 9 hari lagi kita puasa. Ya, karena kondisi menurut hitungan hisab itu di atas 4 derajat, jadi kemungkinan nanti sama. Lebarannya tanggal 10 April. Jadi 29 hari. Maka masih ada nih Pak tersisa. Ini saatnya kita berbenah. Kembali mengkondisikan ruhaniyah kita, keimanan kita. Nabi yang sudah diampuni segala dosa dijamin masuk surga. Beliau semangat ketika memasuki 10 terakhir. Apalagi kita Pak yang tidak diberikan kemuliaan berupa kenabian, semestinya lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk apa? Wa ahya'ul lailah, menghidupkan malam. Makanya Pak di 10 terakhir mah alhamdulillah gitu kan, tenang, sepi. Walaupun ya saya baca tadi 1 halaman tadi dibagi 2. Udah takut ada yang batuk-batuk. Ya. Walaupun di masjid lain mah ada Ustaz minta 1 halaman 1 rakaat, berarti 48 teh berarti 4 lembar. Karena 1 halaman tuh 5 baris. Di sini mah insyaallah tadi 1 halaman teh dibagi 2. Gitu ya. Makanya senyum-senyum gak ada yang batuk. Nah Pak, lalu apa kisi-kisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Andai kita mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Nabi, apa yang harus aku lakukan seandainya aku mendapati malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa jawab Nabi SAW? Quli Allahumma innaka afuwun. Di riwayat yang lain Allahumma innaka afuwun karim, boleh. Innaka afuwun karim, boleh. Ya, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabb, engkau maha pemaaf, engkau menyukai maaf, maka dengan kemurahanmu yang memiliki zat maha pemaaf, maafkanlah segala dosa dan kesalahanku. Pak, dari mulai sekarang sampai nanti 29, usahakan di setiap sela-sela 2 rakaat perbanyak doa ini. Barangkali
di saat itu adalah pada bertepatan dengan Allah ya memberikan kita karunia berupa Lailatul Qadar. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Mungkin telah berulang kali, puluhan kali kita melalui Ramadan. Ya. Boleh jadi ini Ramadan yang benar-benar terbaik yang kita dapati dikarenakan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar. Ayo Pak, lebih semangat lagi. Bahkan mohon maaf, ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Orang yang sholat tarawih yang akan menghasilkan dosa diampuni, itu ternyata yang pertama ketika bingkainya adalah imanan, karena iman, keyakinan. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika dia taat, ketika dia melakukan amal saleh, Allah pasti akan memberikan pahala. Yakin seyakin-yakinnya dengan imannya. Lalu yang kedua, ihtisaban. Sementara kita suka mengartikan mengharap pahala, padahal Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menafsirkan, memberikan syarah bahwa yang dimaksud ihtisaban bukan hanya sebatas mengharap pahala, tapi ia melakukan ibadah tersebut dengan suka hati, senang jiwa, bahagia. Jadi ketika imam Allahu Akbar baca alif lam mim, dia mah senang, gembira. Dan kata imam teh habis alif lam mim Allahu Akbar. Pak, ini ada tersisa 8 malam besok ya. Usahakan ketika kita tarawih benar-benar ya ihtisaban. Kita taat itu benar-benar karena suka hati, senang hati, bergembira bisa taat, Pak. Di mana sebagian manusia yang lain mah harus sibuk berjibaku dengan kebutuhan. Mereka buka kadang habis maghrib ya sampai malam. Kita nggak diberikan kesempatan untuk ini. Rugi. Seandainya kita tidak menaikkan derajat iman kita di hadapan Allah dengan memperbagus rohani di saat di 10 terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan Allah ampunkan dosa-dosa kita seraya amalan kita apapun itu, entah itu tarawih ataupun nanti malamnya kita baca Al-Qur'an yang setiap hurufnya 10 kebaikan, maka dinilai 80 tahun kita beribadah. Lalu yang kedua, makna Lailatul Qadar itu bimakna sempit. Ya, faqadara alaihi rizqah. Ada orang-orang yang disempitkan rizkinya. Qadar, rizkinya sempit. Maka kenapa kata para ulama Al-Qadar dimaknai sebagai malam yang sempit? Karena tatanazzalu tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena pada malam itu malaikat, Pak, itu jamak, bukan malak, tapi malaikah. Berarti para malaikat mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Warruh, dan induknya malaikat siapa? Malaikat Jibril turun ke langit dunia. Maka tadi mohon doa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, Allah pasti merahmati kita. Tidak ada kenikmatan tertinggi bagi seorang mukmin kecuali surga. Dan tidak ada kenikmatan tertinggi bagi para penduduk surga kecuali nanti di akhirat dia bisa menatap wajah Allah Rabb yang selama ini kita kejar lewat sholat malam, kita kejar lewat sedekah, kita kejar lewat tilawah Al-Quran, berbuat baik, amal soleh. Nanti ya, kalla innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah pasti menemui kita. Kalian yang telah berlelah-lelah, berletih-letih menuju Allah, pasti Allah akan menemui kalian. Udahlah, capek ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk setar dari mulai malam ini 21. Ada kesempatan bobo dulu boleh ya, Babe yang sudah sepuh-sepuh mah pulang dari sini bobo dulu ya biar nggak sakit. Bobo langsung jam 1 di sepertiga malam terakhir itu kan dibagi 3 tuh malam tuh, sepertiga awal ini kita Isya sampai jam 12, sepertiga pertengahan dari jam 12 sampai jam 2, sepertiga akhir dari jam 2 sampai sahur ya, sampai waktu sahar, pemisah antara malam dengan fajar, yaitu waktu sahur. Perbanyak doa, dan ciri ahli surga itu salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.